Halo, perkenalkan nama saya Wenadila, NIM 201200100, kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di dalam video tutorial kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode MORA atau Multi-Objective Optimization and the Basis of Ratio Analysis. Oke. Di sini soal yang pertama yaitu menjelaskan secara singkat metode MORA. Yang berikut adalah contoh perhitungan manualnya dan buat sebuah studi kasus dan perhitungannya dengan metode MORA. Oke, di sini sudah saya buat dalam folder Word. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang metode MORA. Nah, metode MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis itu adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan beberapa tujuan sekaligus. Nah, metode ini dikembangkan dengan dasar analisis rasio. Metode ini menawarkan pendekatan sistematis untuk menilai dan memilih alternatif yang paling optimal dalam suatu konteks multi-objektif. Di sini saya sudah merangkum beberapa kelebihan serta kekurangan pada metode MORA ini. Di sini ada yang pertama kelebihan. Yang pertamanya itu adalah fleksibilitas, di mana metode ini dia mampu menangani sejumlah besar kriteria dan alternatif secara efisien. Yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi ini adalah proses perhitungan yang terstruktur dan jelas membuatnya dapat dipahami dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Yang berikut adalah kemampuan menangani konflik tujuan. Nah, jadi kelebihan yang berikutnya itu adalah dia cocok untuk situasi di mana terdapat konflik antara tujuan yang perlu diseimbangkan. Oke, yang pertama, yang berikut di sini adalah kelemahan metode MORA. Kelemahan metode MORA yang pertama yaitu sensitivitas terhadap bobot. Nah, di sini terdapat hasil yang bervariasi tergantung pada penentuan bobot kriteria dan ini dapat menjadi subjektif. Yang berikut adalah keterbatasan pada kasus non-linear. Nah, keterbatasan pada kasus linear ini dia kurang efektif dalam menangani situasi di mana hubungan antara kriteria tidak linear. Yang berikut adalah aplikasi metode MORA. Di sini ada beberapa aplikasi metode MORA. Yang pertama, manajemen proyek, di mana pemilihan kontraktor, alokasi sumber daya, dan pengelolaan risiko. Yang berikut adalah pemilihan investasi, menentukan investasi terbaik berdasarkan sejumlah kriteria finansial dan non-finansial. Yang berikut adalah pemilihan supplier. Pemilihan supplier atau memilih pemasok terbaik berdasarkan kriteria seperti kualitas, harga, dan keandalan. Oke, di sini saya mengambil kesimpulannya. Nanti kesimpulannya di akhir saja. Di sini saya studi kasus yang saya ambil yaitu sistem pendukung keputusan memilih produk curling iron terbaik atau kayak catok, biasanya kita sebut catok, dengan metode MORA. Oke, di sini sudah saya sudah membuat tabel data produk. Oke, tabel data produk ini di sini yang pertama ada tabel nomor, merek, pembuatan, bahan pembuatan, harga, pengatur suhu, ukuran, dan garansinya. Di sini ada yang pertama adalah Philips Carli 8065. Dia bahan pembuatan keramik, harganya 575, pengatur suhunya ada. Kemudian ukuran catoknya itu adalah 20 x 5 x 10 cm dan garansi 1 tahun. Yang berikut adalah Nova Carli Hair Professional HC, bahan keramik, harganya, pengatur suhu, ukuran 38 x 9 x 5 cm dan garansinya itu tidak ada. Berikut dia ada data dari Catok Rui, Big Boss, Wen, Intercable, Toyota Carli, Wigo, Carling Iron, Sonar, Panasonic, dan Lucky Professional Carli.
Oke, ini ada di sini kira-kira ada 10 data yang sudah saya buat di dalam tabel data produk ini. Teman-teman bisa lihatnya, data beserta merek, bahan pembuatan, harga, pengatur suhu, ukuran, dan garansi. Yang berikut di sini keunggulan dari metode ini. Nah, keunggulan dari metode ini yaitu dapat diamati bahwa sederhana sekali, dia stabil dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran di dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode lain selain metode Mora, bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Di sini ada beberapa langkah dalam menyelesaikan metode Mora ini. Di sini langkah yang pertama adalah menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi keputusan. Yang kedua adalah membuat matriks keputusan Mora. Nah, di sini mewakilkan semua informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Di dalam data pada persamaan mempresentasikan sebuah matriks X MXN di mana XIJ adalah pengukuran kinerja dan alternatif I pada atribut JTH. Sedangkan M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut atau kriteria. Oke, kemudian sistem rasio dikembangkan di mana setiap kinerja dari setiap alternatif pada sebuah atribut dibandingkan dengan penyebut yang merupakan wakil untuk semua alternatif bilangan tersebut. Jadi rumusnya seperti ini. Ada X, XI, I1, X1N, XJ1, XIJ, XIN, dan seterusnya. Keterangannya sudah ada, jadi XIJ itu adalah respon alternatif C pada kriteria I. Kemudian I itu adalah 1, 2, 3, 4. N-nya itu adalah nomor atribut atau kriteria. Kemudian J itu ada 1-4, itu adalah nomor urutan alternatif. Di sini X-nya adalah matriks keputusan. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan. Langkah yang berikut yaitu matriks normalisasi Mora. Nah, Brain-WK menyimpulkan bahwa untuk penyebut pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah setiap alternatif. Rasio ini dapat dinyatakan sebagai berikut. X kali IJ sama dengan XIJ per, nah ini rumusnya, MJ sama dengan 1 X pangkat 2 IJ. Oke, ini ada keterangannya seperti ini. Kemudian yang berikut adalah langkah yang berikut. Menghitungkan nilai optimasi multi-objektif Mora. Yang pertama, jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif tidak diberikan nilai bobot, ukuran yang dinormalisasi akan ditambahkan dalam kasus maksimasi untuk atribut yang menguntungkan dan dikurangi untuk minimasi atau atribut yang tidak menguntungkan. Atau dengan kata lain, kita mengurangi nilai maksimum dengan minimum pada setiap baris untuk mendapatkan ranking pada setiap baris dan dapat dirumuskan. Maka rumusnya sebagai berikut, yang teman-teman bisa lihat di layarnya. Keterangannya is 2 kriteria atribut. Yang berikut, jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif diberikan nilai bobot kepentingan. Pemberian nilai bobot pada kriteria dengan ketentuan nilai bobot jenis kriteria maksimum lebih besar dari nilai bobot jenis kriteria umum. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai atau koefisienifikasi. Berikut ini adalah rumus nilai optimasi multi-objektif Mora. Perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut maksimum dikurang dengan perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut minimum, dan rumusnya adalah sebagai berikut. Ini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat di layar.
Kita lanjut ke langkah yang berikut, yaitu yang kelima, menentukan nilai ranking dari hasil perhitungan Mora. Nah, nilai YI dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal. Atributnya itu menguntungkan atau tidak di dalam matriks keputusan. Sebuah urutan peringkat YI menunjukkan pilihan terakhir, dengan demikian alternatif terbaik memiliki nilai YI tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai YI yang terendah. Nah, di sini output dari perhitungan Mora sebagai berikut. Alternatif memiliki nilai akhir Y. Jadi nanti nilai akhirnya itu disimbolkan dengan YI. Jika alternatif tertinggi, maka alternatif tersebut merupakan alternatif terbaik dari data yang ada. Sedangkan jika alternatif ini akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada karena merupakan pemilihan terbaik. Sedangkan jika alternatifnya atau YI-nya itu terendah, maka itu adalah alternatif yang terburuk dari data yang ada. Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya dengan studi kasus kita, yaitu pemilihan Carling Iron terbaik. Nah, berikut ini adalah tahap penyelesaiannya. Kita membuat dulu tabelnya yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Ada tabel data yang sudah saya siapkan dengan spesifikasi dan kualifikasinya ini. Ada bahan, harga, dan seterusnya. Nah, yang berikut kita akan menentukan jenis kriteria. Dia termasuk benefit atau cost. Nah, jenis kriteria benefit itu adalah jika nilai semakin besar, maka nilai semakin baik. Jika semakin kecil, maka bernilai tidak baik. Sedangkan kriteria cost itu adalah kebalikan dari pada pengertian benefit sendiri. Di sini saya sudah membuat tabel kriteria cost dan benefit juga. Jadi di sini dia ada kriteria satuan, minimal, atau max. Yang berikut kita harus menentukan nilai bobot kepentingan berdasarkan kriteria min atau max. Nah, kriteria di sini saya sudah ada mempunyai beberapa kriteria. Ada 5 kriteria di sini yang saya ambil, yaitu bahan pembuatan, pengatur suhu, garansi, harga, dan ukuran. Dengan bobotnya bobotnya seperti yang ada di layar, dan ini max atau mix. Max atau minimalnya ada di sini. Oke, yang pertama kita memasukkan nilai kriteria pada masing-masing alternatif. Jadi di sini tadi saya sudah mempunyai 10 data alternatifnya, sedangkan saya mempunyai 5 kriterianya. Di dalam tabel ini kita akan memasukkan bobot untuk setiap kriteria dan untuk dari masing-masing alternatif. Setelah kita menentukan bobotnya, nah ini teman-teman, saya sudah menentukan bobotnya seperti yang ada di layar. Yang berikut kita akan membuat matriks keputusan Mora. Nah, matriks keputusan Mora sudah saya buat seperti ini. Kemudian yang berikut adalah kita membuat matriks normalisasi dan matriks keputusan Mora. Nah, normalisasi kolom yang pertama itu adalah kolom kriteria atau bahan pembuatan. Jadi kriteria pertama itu adalah kita akan membuat kolom bahan pembuatan. Nah, di sini rumusnya itu adalah seperti ini. X1,1 X1,1 dibanding akar dari X pangkat 2 per. Nah, seperti ini. Hasilnya untuk kriteria bahan pembuatan di sini saya mendapat hasil 0,3. Untuk kriteria pertama, yaitu kriteria bahan pembuatan. Kita masuk ke kriteria yang kedua, yaitu normalisasi matriksnya itu rumusnya seperti ini. Hasilnya itu adalah 0,36. Yang berikut adalah normalisasi matriks atau kriteria yang ketiga, hasilnya 0,27. Normalisasi matriks yang keempat atau baris 4 kolom 1 itu dia mendapat hasil 0,27. Normalisasi matriks kelima itu dia mendapat hasil 0,36. Normalisasi matriks ke-6 atau baris 6 kolom 1 dia mendapat hasil 0,18. Normalisasi matriks ke-7 baris 7 kolom 1 dia mendapatkan hasil 0,27. Untuk normalisasi matriks ke-8 baris ke-8 kolom ke-1 dia mendapat hasil 0,45.
Normalisasi matriks ke-9 dia mendapat hasil 0,36. Normalisasi matriks yang terakhir atau ke-10 dia mendapat hasil 0,18. Di sini lakukan perhitungan yang sama untuk kriteria yang lainnya. Jadi di sini kita yang tadi itu kita baru menormalisasi kriteria pertama dari 10 alternatif. Kita harus membuat perhitungan yang sama seperti rumus yang tadi untuk masing-masing kriteria dan alternatifnya. Jadi normalisasi kolom kedua yaitu pengatur suhu ruangan, pengatur suhu catok untuk perhitungan 10 alternatifnya. Yang berikut kita harus normalisasi juga kolom ketiga, yaitu di sini kriterianya garansi. Kita masukkan juga di perhitungan 10 alternatif yang tadi. Kemudian kolom keempat itu kriteria harga, dan normalisasi kolom kelima yaitu kriteria ukuran. Nah, berikut ini adalah hasil normalisasi dari murah. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini hasilnya. Oke, yang berikut kita akan menghitung nilai optimasi multi-objek murah, minimal maksimalnya. Yang pertama ini adalah Y1 sama dengan X11 dalam kurung maksimal dikali W ditambah X12 maksimal dikali W ditambah X13 maksimal dikali W tutup kurung kurang X14 min dikali W ditambah X15 min dikali W tutup kurung. Hasilnya adalah 0,36 dikali 2,2 ditambah 0,37 dikali 2,1 ditambah 0,43 dikali 2,1 dikurang ini hasil dari min 0,21 dikali 1,8 ditambah 0,32 dikali 1,8. Hasilnya adalah 2,54 dikurang 1,17. Hasilnya adalah 1,37. Yang berikut perhitungan juga untuk Y2. Hasilnya adalah 1,01, Y3 hasilnya adalah 0,67, Y4 hasilnya adalah 0,18. Nah, ini adalah hasil optimasi dari murah, maksimal dikurang min. Yang berikut, langkah yang terakhir itu kita akan menentukan ranking dari perhitungan murah. Nah, jadi di sini seperti yang sudah kita kerjakan tadi normalisasi dan hasil optimasinya ini. Lalu kita isi pada kolom atau tabel ranking ini. Nah, di sini alternatif pertama yaitu Philip. Dia mendapat nilai untuk optimasinya itu dan normalisasinya itu adalah 1,35. Yang kedua Nova Carlier dia mendapat nilai 1,00. Yang berikut adalah Ruizi Tools Curling Iron, dia mendapat nilai 0,65. Yang berikut Big Box Store Professional Curly ZF 2002, dia mendapatkan minus 0,20. Yang kelima When Indretable 3 Parts, dia mendapatkan nilai 0,64. Yang berikut adalah Sayota Carly HC80, dia mendapat nilai min 0,22. Wigo W811 Curling Iron dia mendapat nilai 0,83. Sonar Tourmaline SN1071 dia mendapatkan nilai 1,19. Panasonic HHW17K Hair Straightener dia mendapatkan nilai 1,37. Dan alternatif yang terakhir yaitu Catok Lucky Professional dapat nilai minus 0,22. Nah, dari nilai perhitungan ranking ini kita menentukan rankingnya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini yang paling terbesar ini kita bisa lihat yaitu alternatif pertama ya, 1,35. Dia mendapat ranking 1 berarti. Kita cari lagi angka yang lebih besar, yang lebih besar lagi itu ada ini 2 ya, 1,37. Yang berikut ada yang ketiga itu adalah Sonar
keempat itu adalah Nova, yang kelima itu adalah Wigo, keenam itu ada Rui, ketujuh itu ada Wen, Incredible Tripads, kedelapan Big Boss, Aki Profesional Carly, dan yang terakhir ranking ke-10 yaitu Sayota Carly HC80. Oke, nah jadi maka hasil sistem pendukung keputusan pemilihan produk curling iron atau catok terbaik itu adalah alternatif pertama, yaitu Philips Carly HP8605. Oke, seperti itu teman-teman. Yang berikut saya akan membaca kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Saya dapat mengambil kesimpulannya sebagai berikut. Jadi kesimpulannya itu, metode MORA adalah alat yang kuat untuk mengatasi tantangan pengambilan keputusan multi-objektif. Dengan langkah-langkah yang terstruktur, metode ini dapat memberikan kerangka kerja bagi yang kokoh untuk memilih alternatif yang paling optimal dalam berbagai konteks aplikasi. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.